Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Selasa 7 Maret 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu dan berkat-Mu. Engkau senantiasa menuntun kami dan memperlengkapi kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang mengikutinya. Dan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Ampuni dosa kami dan berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 1-10 berbunyi. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari manakah datangnya iman? Iman datang dari pendengaran. Pendengaran salah seorang perwira mendengar tentang Yesus dan kuasa yang menyertainya, membuat dia percaya. Dan ketika ia mengalami pergumulan di mana hambanya yang dikasihnya itu sakit keras dan hampir mati, ia menyuruh orang tua-tua untuk menjumpai Yesus. Dan ketika Yesus telah berjalan menuju ke rumah perwira itu menyuruh orang untuk mengatakan ketidaklayakan dia untuk menjumpai Yesus. Dan ia meminta supaya agar Yesus berkata sesuatu tentang anak itu atau hamba itu, dan hamba itu sembuh. Setelah menjelaskan semuanya itu, Yesus mendengar perkataan yang indah itu dan menatap orang banyak dan mengatakan kepada mereka, iman seperti ini belum pernah Yesus jumpai, termasuk di kalangan orang Israel. Dan yang terjadi, hamba dari perwira itu menjadi sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar tentang Allah.
telah mendengar tentang Yesus, telah mendengar tentang pekerjaan Roh Kudus. Apa iman kita itu semakin bertumbuh? Dan apa respon kita terhadap apa yang kita dengar itu? Apakah ada tindakan seperti yang dilakukan seorang perwira itu, yang dengan belas kasihnya ia meminta kesembuhan bagi hambanya kepada Yesus? Bahkan caranya pun itu sangat mengagumkan. Hanya dengan Yesus berkata sepatah kata agar anak itu sembuh, ia mengamini bahwa hambanya itu sembuh, dan itu sembuh. Kita pun punya pergumulan. Apakah dengan iman yang telah tumbuh, telah timbul dalam diri kita, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah menyatakan seluruh kepenuhannya kepada Yesus Kristus. Ketika kita meminta kepada Bapa di dalam Yesus, apakah kita sungguh meyakini Tuhan akan menjawabnya? Memang Tuhan akan menjawab dengan berbagai cara. Karena itu imanilah apa yang telah kita dengar sesuai dengan firman Tuhan dan meresponinya dengan ketaatan, dengan sukacita, dan terus berkarya sebagaimana Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup ini. Biarlah seluruh perkara yang telah kita dengar berdasarkan firman Tuhan itu terus menumbuhkan iman kita, dan kita meresponinya dengan mengucap syukur lewat sikap, perbuatan kita, tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan, keteladanan seorang perwira yang mendengar tentang kuasa Yesus dan mengamininya. Dan ia percaya perkataan-perkataan Yesus itu mempunyai kuasa menyembuhkan hambanya. Kami bersyukur boleh menikmati firman ini. Kami juga telah mendengar Yesus dengan segala kuasanya, kuasa pemulihan, bahkan kuasa mengalahkan maut. Karena itu kami meresponinya dengan bersukacita dan melakukan segala sesuatu sebagai rasa syukur atas karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa memohon berkat bagi seluruh jemaat dan sahabat-sahabat renungan dan doa. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, juga dalam pendidikan anak-anak, dan menopang mereka yang bergumul karena masa tua, juga sakit menahun, dan berobat jalan guna kesembuhan. Tuhan berbelas kasihan agar semuanya tetap sabar, tabah, dan kuat menjalani hidup dengan segala pergumulannya, sampai Tuhan menyatakan pemulihan dan kemuliaan bagi setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk Ray Dwi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Stanley Petrus yang dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina, Yoris Sanda yang dirawat di Rumah Sakit Siloam, dan Tani Pangewang di Rumah Sakit Hermina, serta Ibu Nurleli yang pasca operasi menantikan pemulihan. Mohon kuasa-Mu, pertolongan-Mu, agar mereka semua menjadi sembuh dan kuat. Hiburkan yang berduka, seperti Ibu Dewi dan juga Ibu Fidelia sini, atas duka cita karena saudara mereka Tuhan panggil. Kuatkan dan hibur dan lindungi selalu. Berkati kami hari ini Tuhan, dan anugerahi kami dengan sukacita untuk menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus sayang kita semua.